Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah wa hadakumullah, berjumpa lagi di channel Ta'lim TV. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas mengenai yang pertama, cara membenarkan bacaan imam bagi makmum wanita. Yang kedua, mengenai batasan seseorang dianggap atau dihitung mendapatkan takbiratul ula. Yang ketiga, hukum memanfaatkan tanah pemakaman umum untuk pribadi. Kemudian yang keempat adalah hukum kijing yang dibuat di pemakaman umum. Bagaimanakah hukumnya? Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang pertama yaitu mengenai cara membenarkan bacaan imam bagi seorang makmum wanita. Jadi ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimanakah sikap seorang makmum wanita yang mendengar bacaan imam itu salah dan hanya dia yang tahu tentang kesalahan bacaan imam tersebut? Bagaimanakah cara dia membenarkannya? Jadi jawabannya, wanita itu langsung membenarkan bacaan imam, tetapi dengan suara yang tegas, tidak boleh dengan suara yang lembut agar tidak menimbulkan fitnah. Referensinya Anda bisa lihat dalam kitab Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Fathul Wahhab, dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairami Al-Khatib, dan dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Yang kedua, mengenai batasan seorang makmum dihitung mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Jadi ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimanakah batasan seorang makmum dianggap atau dihitung mendapatkan takbiratul ula bersama imam? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah mendapatkan takbiratul ula bersama imam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, man shalla lillahi arba'ina yauman yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat selama 40 hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka dia diberikan dua kebebasan. Satu, kebebasan daripada sifat munafik, yang kedua kebebasan dari neraka. Nah, batasannya seperti apa? Jadi jawabannya adalah, batasan seseorang mendapatkan takbiratul ula bersama imam yaitu makmum tersebut langsung takbir setelah takbirnya imam tanpa menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda, fadilah takbiratul ula akan hilang, tidak didapatkan. Referensinya Anda bisa lihat dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Kanzur Raghibin, dan dalam kitab Asy-Sya'rani. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu mengenai memanfaatkan tanah pemakaman umum untuk pribadi. Jadi ada seorang bertanya, Pak Ustadz, bagaimanakah hukum seseorang yang dia ini kerjanya adalah menjaga kuburan sekaligus dia ini tukang kubur. Dikarenakan dia tidak mendapatkan gaji daripada profesinya tersebut, maka dia menggunakan atau memanfaatkan tanah kosong di pemakaman tersebut untuk pribadi, yaitu menanaminya dengan sayur-sayuran dan hasilnya untuk dia dan keluarganya. Bagaimanakah hukumnya? Jawabannya adalah, hukum perbuatan orang tersebut adalah tidak diperbolehkan, haram, karena itu termasuk ghasab. Akan tetapi hasil daripada tanaman tersebut adalah halal dan milik dia. Hanya saja dia harus membayar upah mithal, upah yang standar karena dia telah memakai barang umum untuk pribadi, dan upah tersebut diberikan kepada maslahat umum juga seperti masjid ataupun yang lain-lainnya. Dan dia juga wajib mengembalikan tanah pemakaman bekas dia bercocok tanam tadi
dikembalikan seperti semula, seperti sedia kala. Referensinya Anda bisa lihat dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, dalam kitab Mughni al-Muhtaj, dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dalam kitab I'anatul Talibin, dan dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad min Fatawa Ibn Ziyad. Yang keempat, yaitu mengenai kijing. Jadi ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimanakah kita menyikapi kijing yang ada di pemakaman umum zaman sekarang ini? Jawabannya adalah, sebenarnya hukum kijing yang dibuat di pemakaman umum pada saat ini itu adalah haram, tidak boleh. Akan tetapi apabila sudah terlanjur, maka yang berhak menghancurkannya adalah pemerintah, bukan individu, bukan perorangan. Referensinya Anda bisa lihat dalam kitab Fathul Mu'in Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dan dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Demikian 4 pembahasan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang jelas dalam pembahasan tadi, dan mungkin apabila Anda memiliki pertanyaan yang lain, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan apabila Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan share, sebarkan sebanyak-banyaknya agar saudara-saudara kita juga mendapat manfaat daripada video ini. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.